An Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut, rawahul Bukhari. Nah, dari ini hadis ya, ilmumin hadis dari Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak tidur, beliau baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan Nabi kita, beliau selalu membaca bismikallahumma ahya wa amut, yang artinya dengan namamu duhai Allah saya hidup dan saya mati. Hakada ya, jadi doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, doa yang sudah kebanyakan dari kita paham, yaitu doanya bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu wahai Allah saya hidup dan saya mati. Hadis riwayat Bukhari. Bid'ah tadi yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala lahu wa li Fatimah radhiyallahu anhuma idza awaituma ila firashikuma aw idza aghattuma madaji'akuma fakabbira salatan wa talatin wa sabbiha salatan wa talatin wa hamada salatan wa talatin, wa fi riwayah at-tasbihu arba'an wa talatin, wa fi riwayah at-takbiru arba'an wa talatin, muttafaq alaih. Dalam satu riwayat juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadanya dan kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah bersabda atau berbicara kepada Sayyidina Ali, mewasiatkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra, anak daripada Rasulullah. Sayyidina Ali adalah menantu daripada Rasulullah. Apabila kamu hendak tidur, kata Rasulullah SAW, atau kamu sudah berada di tempat tidur, jadi waktu kita hendak tidur atau kita sudah tidur atau kita sudah berada di tempat tidur, maksudnya sudah berbaring ya, apa kata Rasulullah SAW, maka bacalah takbir 33 kali. Nah, jadi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian bacalah tasbih 33 kali, subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Kemudian bacalah tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali dan anaknya Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Dan dalam riwayat yang lain juga dikatakan hakadha tasbih 33 kali, 34 kali. Jadi ada riwayat yang lain juga mengatakan bahwasanya bertasbih sebanyak 34 kali. Jadi tidak berselisih yang mau yang 33 ataupun mau yang 34. Tafadhal. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan takbir itu sebanyak 34 kali. Jadi tasbih dan takbir sebanyak 34 kali dalam riwayat yang lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian, ya, apabila di antara salah seorang di antara kamu sekalian mendatangi tempat tidurnya, ya, mendatangi tempat tidurnya, maksudnya pada waktu hendak tidur, maka hendaklah ia menyapu tempat tidurnya dengan ujung kainnya, karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Jadi hendaknya kita itu membersihkan dengan ujung kain, ya, ujung kain daripada maksudnya kain, kalau ada kain kita bersihkan kayak gitu ya, bersihkan ujung-ujung dengan ujung kain tadi tempat tidur kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Kemudian hendaklah ia membaca, jadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita membaca bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfadha bihi ibadakas sholihin. Hakada, yang artinya dengan namamu hai Allah subhanahu wa ta'ala saya meletakkan pinggang, kemudian dan dengan namamu saya mengangkat daripada pinggang saya. Bila engkau menahan jiwa saya maka kasihanilah saya, dan bila engkau melepaskannya maka peliharalah ia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Di dalam doa itu menandakan apa? Mengajarkan kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala lah yang meletakkan pinggang kita dan juga mengangkat akan pinggang kita pada saat kita bangun,
dan seandainya jiwa itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasihanilah dia. Di jiwa kita itu kita minta sama Allah agar dikasihani akan jiwa kita itu. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala hendak melepasnya, dia melepaskannya, pada saat kita tidur. Maksudnya harapan kita itu apa? Agar Allah Subhanahu wa taala pelihara sebagaimana dia memelihara hamba-hambanya yang saleh. Hakadha yal mu'min. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah SAW ada mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya bila Rasulullah SAW itu mendatangi tempat tidurnya, ya, jadi pada Rasulullah SAW hendak mendatangi tempat tidurnya, maka beliau baginda Rasulullah SAW itu meniup pada kedua tangannya. Jadi meniup kedua tangannya, ya. Ini kedua tangannya maksudnya, pada kedua tangannya. Kemudian beliau Rasulullah SAW membaca apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, serta mengusapkan kedua tangannya ke seluruh badannya. Jadi bil muawwidzat, ya. Muawwidzat itu surah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi beliau baca itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Kemudian beliau baca lagi qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian beliau tiup, ya, beliau tiup. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengusapkan kedua tangannya ke seluruh badannya. Jadi ke seluruh badan beliau usap, ya, kepala, wajah, muka dan lain sebagainya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dikatakan apabila baginda Nabi Muhammad SAW mendatangi tempat tidurnya pada setiap malam, ya, jadi baginda Rasulullah SAW mendatangi tempat tidurnya setiap malam, maka beliau mendempetkan kedua telapak tangannya. Jadi beliau mendempetkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau meniup telapak tangannya tadi, lantas membaca qul huwallahu ahad. Ini dalam riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat yang lain juga beliau membaca qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas. Jadi, ya, 3 surah. Yang pertama beliau baca jadi begini, beliau dempetkan tangannya, kedua tangannya dempetkan, beliau baca qul huwallahu ahad hatta al-akhir, baca lagi qul a'udzu birabbil falaq hatta al-akhir, baca lagi qul a'udzu birabbin nas, ya, seperti ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusapkannya kedua tangannya ke seluruh badannya, dimulai dari kepala, ya, kemudian ditiup, kemudian beliau usap apa? Dari kepala, ya, kedua tangannya dari kepala, kedua tangannya, ya, dipakai dengan kedua tangannya dari kepala ke seluruh badannya, mulai dari kepala, muka beliau usap, kemudian badan, bagian depan, ya, dan terus sampai ke seluruh badannya, ya. 3 kali beliau lakukan hal ini selama sebanyak 3 kali, selesai. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat yang lain juga, ya mukmin, ini bab tentang cara tidur, ya. Jadi cara tidur pun diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Indah, ya, Islam itu indah, ya. Kalau kita ikutin semuanya indah. Jadi jangan anggap hal-hal yang sunnah, hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah hal yang aneh, ya, tapi kita terapkanlah walaupun tidak semua, nanti kita ambil apa yang kita mampu, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya. Jadi dari Al-Bara, Rasul berkata kepada Al-Bara, apabila kamu hendak tidur, kata Rasulullah, maka wuduklah lebih dulu, ya. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil wuduk seperti wuduk untuk mengerjakan sholat, sebagaimana engkau wuduk seperti hal layaknya kita mengambil wuduk pada saat kita hendak mengerjakan sholat, ya ayol mukmin. Hakadha, ya. Kemudian berbaringlah pada pinggang kananmu. Jadi kita diperintahkan untuk berbaring pada pinggang kanan, sebelah kanan kita, ya, sebelah kanan, berbaring pada pinggang sebelah kanan, seraya membaca. Kemudian kita membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawattu amri ilaika walja'tu zahri ilaika rahbatan wa raghbatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika
amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Hakada, ya, yang artinya wahai Allah, saya menyerahkan diri saya kepada Engkau wahai Allah, saya menghadapkan wajah saya kepadamu wahai Allah, saya menyerahkan segala urusan saya kepada Engkau wahai Allah, dan saya sandarkan punggung saya kepada Engkau ya Allah dengan penuh harapan dan rasa takut kepada Engkau duhai Allah. Tidak ada tempat perlindungan atau tempat keselamatan dari siksa-Mu kecuali hanya kepada Engkau duhai Allah. Kemudian saya beriman kepada kitab yang Engkau turunkan dan beriman kepada nabi yang Engkau utus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in mitta 'alal fitrati waj'alhunna akhira ma taqul, muttafaq alaih. Apabila kamu mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berbicara kepada Al-Bara, apabila engkau mati dalam tidur itu, maka kamu mati dalam keadaan bersih, dan jadikanlah bacaan itu sebagai penghabisan dari semua perkataanmu. Jadi penghabisan daripada kita hendak tidur, kalimat daripada bacaan-bacaan thayyibah, terutama doa yang kita baca tadi, itu yang dihabiskan dan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi berbaring sebelah kanan dengan pinggang sebelah kanan kita, ya, yang menghadap kiblat. Hakadha ya mu'min. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Anas, wa Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qol alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafi lahu wa la mu'wiya. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hendak tidur, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau hendak tidur, beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafi lahu wa la mu'wi, ya. Rawahu Muslim, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberi makan dan minum, ya, kepada kita, serta telah mencukupi dan memberi tempat kepada kita. Bukankah banyak orang yang tidak ada yang mencukupi dan tidak memberi tempat kepadanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada riwayat lagi yang mu'min. Jadi ini adab-adab tentang tidur, ya, cara-cara hendak tidur, ya, hendak tidur. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Nah, gini. Ada baginda Rasul meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, ya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Rawahu Tirmidzi. Wahai Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, selamatkanlah saya dari siksaanmu pada hari engkau bangkitkan semua hamba-hambamu. Masyaallah. Baginda Rasul aja berdoa seperti itu, ya. Berdoa, wahai Allah, selamatkanlah saya dari siksaanmu pada hari engkau bangkitkan semua hamba-hambamu. Rasul. Bagaimana dengan kita ya mu'min? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak, ya. Kemudian dalam hadis yang lain atau diriwayatkan juga dari riwayat yang lain, bahwasanya oleh Abu Daud dari Hafsah radhiyallahu an, dan di situ disebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca doa tersebut sebanyak 3 kali. Jadi doa tadi sebanyak 3 kali, ya, yang dibacakan oleh baginda Rasul. Ayol mu'min yang sudah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendawamkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Hendak tidur, cara tidur yang menghadap kiblat, badan kita pinggang sebelah kanan, terus tangan kita seperti ini, dawamkan baca doa, ya, doa yang kita mampu, terus membaca al-mu'awwidat, doa, ya, surah al-mu'awwidat, ya, baca qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas, atau tiga-tiganya, ya. Kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiup, usap kepala kita, muka kita, seluruh badan kita, bagian depan, bagian belakang, usap. Insyaallah kita terjaga. Terus kita baca doa-doanya, ya. Doa hendak tidur, ambilnya doa yang singkat, tidak apa, tidak masalah, kita baca doa. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya kita mendawamkan doa yang diperintahkan oleh Rasul kepada sahabat Al-Bara tadi, di saat kita mati kita itu dalam keadaan bersih, ya, terjaga, ya, insyaallah.
ataupun di saat kita tidur kita di saat kita hendak tidur Allah pelihara, terus pada saat ruh kita ini berangkat dari diri kita ya, pada saat seandainya kita tertidur lelap ya, layaknya kita ini mati pada saat itu ya ilmumin, pada saat itu juga Allah pelihara ya. Ataupun kalaupun harus mati, kita mati dalam keadaan bersih, terus kita baca ya qul Allah, baca subhanallah sebanyak 33 kali ya, atau alhamdulillah sebanyak 33 kali, takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, dawamkan ya mukmin ya, atau takbir 33 4 kali atau tasbih 34 kali. Tafadhal bahasa ya mukmin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Itu bab tentang hendak tidur. Masyaallah indahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Al-fakir adabillah, miskin amal, miskin ilmu, madnum, penuh dengan dosa, memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.